Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pensiunan yang senantiasa kami banggakan dan kami cintai. Semoga di hari yang cerah dan penuh berkah ini, Bapak dan Ibu sekalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan yang paripurna, hati yang tenang, serta rezeki yang terus mengalir tanpa henti. Kami hadir kembali di ruang dengar Anda bukan sekadar untuk menyapa, melainkan untuk membawa kabar yang barangkali selama ini telah menjadi ganjalan di hati, menjadi bahan diskusi di meja makan, atau bahkan menjadi doa-doa panjang di sepertiga malam Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengerti, sungguh mengerti, bahwa menunggu kepastian mengenai hak-hak pensiun bukanlah hal yang mudah, apalagi di tengah situasi ekonomi yang serba dinamis seperti sekarang ini, di mana setiap keping uang sangat berarti bagi keberlangsungan dapur dan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, izinkan kami menemani Bapak dan Ibu dalam beberapa menit ke depan untuk mengurai benang kusut informasi yang beredar, memberikan pencerahan yang menyejukkan, dan menyampaikan fakta-fakta terbaru yang insya Allah akan membuat Bapak dan Ibu bisa tersenyum lebih lega. Bapak dan Ibu, para pahlawan pembangunan yang telah mendedikasikan usia mudanya untuk bangsa dan negara, kami ingin menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Anda semua. Baik Bapak dan Ibu yang berasal dari Korps Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, maupun para janda, duda, dan ahli waris yang meneruskan hak-hak tersebut, Anda semua adalah bukti nyata pengabdian yang tak lekang oleh waktu. Kami menyadari bahwa masa pensiun seharusnya menjadi masa untuk menikmati buah dari kerja keras selama puluhan tahun, masa untuk bermain dengan cucu, atau menekuni hobi tanpa dibebani oleh kekhawatiran finansial yang berlebihan. Namun, kami juga sangat memahami bahwa realitas di lapangan seringkali tidak seindah yang dibayangkan. Adanya keterlambatan informasi, simpang siur berita di media sosial, hingga birokrasi yang terkadang terasa berbelit-belit, seringkali menimbulkan kecemasan tersendiri. Kami di sini hadir sebagai sahabat yang ingin mendengarkan keluh kesah tersebut dan mencoba memberikan jawaban yang valid, akurat, dan dapat dipercaya, agar Bapak dan Ibu tidak lagi merasa bingung di tengah banjir informasi yang belum tentu kebenarannya. Berbicara mengenai proses pencairan dana pensiun dan tunjangan lainnya, kita semua tahu bahwa ini adalah sebuah siklus yang melibatkan banyak pihak dan tahapan yang cukup panjang. Biasanya, proses ini dimulai dari kebijakan pemerintah pusat, kemudian turun ke Kementerian Keuangan, lalu diteruskan ke lembaga penyalur seperti PT Taspen atau PT Asabri, hingga akhirnya sampai ke rekening Bapak dan Ibu melalui mitra bayar atau bank yang telah ditunjuk. Dalam kondisi normal, alur ini berjalan seperti air yang mengalir tenang. Namun ketika ada kebijakan baru, seperti adanya penyesuaian gaji pokok atau kenaikan tunjangan, arus yang tenang ini seringkali mengalami gejolak. Kita sering melihat bagaimana pengumuman kenaikan gaji sudah disampaikan dengan lantang di media massa, namun realisasinya di rekening seringkali tertunda beberapa bulan. Hal inilah yang kerap memicu rasa frustrasi, seolah-olah pemerintah memberikan harapan palsu, padahal sebenarnya yang terjadi adalah proses sinkronisasi data yang memakan waktu di balik layar. Bapak dan Ibu tentu pernah merasakan betapa melelahkannya bolak-balik ke bank hanya untuk mengecek saldo yang belum bertambah, atau betapa membingungkannya membaca peraturan yang bahasanya terlalu teknis dan sulit dipahami oleh orang awam. Kabar baik yang ingin kami sampaikan hari ini berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai rapel atau pembayaran selisih kenaikan yang selama ini dinanti-nantikan. Ada sebuah fakta yang cukup mengejutkan namun menggembirakan, bahwa proses pencairan untuk rapel bagi ASN, TNI, dan Polri ternyata menunjukkan tanda-tanda percepatan yang di luar dugaan banyak pihak. Jika sebelumnya banyak prediksi yang mengatakan bahwa pencairan akan memakan waktu hingga pertengahan tahun atau mengalami penundaan yang berlarut-larut karena alasan administrasi, data terbaru menunjukkan bahwa sinergi antara Kementerian Keuangan dan lembaga penyalur telah mencapai titik temu yang lebih efisien. Bapak dan Ibu perlu mencatat baik-baik bahwa target realisasi yang sedang dikejar oleh pemerintah saat ini memiliki kaitan erat dengan tanggal 15, sebuah angka yang menjadi patokan penting dalam siklus administrasi keuangan negara bulan ini.
Tanggal ini bukan sekadar angka acak di kalender, melainkan merupakan batas optimal di mana sistem perbendaharaan negara biasanya merampungkan verifikasi data susulan untuk pembayaran non-gaji bulanan rutin. Artinya, peluang besar bagi Bapak dan Ibu untuk melihat adanya notifikasi masuk di rekening terkait rapel ini sangat terbuka lebar di sekitar momentum tersebut, asalkan tidak ada kendala teknis mayor pada sistem perbankan. Mari kita bedah lebih dalam mengenai siapa saja yang berhak menerima percepatan ini dan bagaimana mekanismenya bekerja agar Bapak dan Ibu tidak salah paham. Pembayaran rapel ini ditujukan bagi seluruh penerima pensiun pokok yang mengalami penyesuaian, mulai dari pensiunan sendiri, penerima pensiun janda atau duda, hingga pensiunan yatim piatu. Syarat utamanya tentu saja adalah status keaktifan data Bapak dan Ibu dalam database Taspen atau Asabri. Proses distribusi dana ini dilakukan secara bertahap, tidak serentak dalam 1 detik yang sama untuk jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, karena kapasitas sistem perbankan memiliki batas transaksi harian. Ada kemungkinan Bapak Budi di Jakarta menerima notifikasi di pagi hari, sementara Ibu Siti di Surabaya baru menerimanya di sore atau keesokan harinya. Ini adalah hal yang wajar dalam sistem transfer massal. Namun, yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa dana tersebut sudah dialokasikan dan siap disalurkan. Pemerintah tampaknya belajar banyak dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana keterlambatan seringkali memicu protes keras. Sehingga tahun ini prioritas diberikan pada kecepatan validasi surat perintah pencairan dana atau SP2D, agar dana bisa segera dinikmati oleh para pensiunan untuk kebutuhan mereka. Agar Bapak dan Ibu semakin tenang, mari kita telusuri proses internal yang terjadi di balik layar, sebuah proses rumit yang jarang dijelaskan kepada publik. Sebelum uang masuk ke rekening Bapak dan Ibu, data pensiunan harus melewati validasi berlapis. Pertama, data induk di Taspen atau Asabri disandingkan dengan data kependudukan terbaru untuk memastikan penerima masih hidup dan berhak. Setelah itu, data ini dikirimkan ke Kementerian Keuangan untuk pengajuan anggaran. Disinilah sering terjadi apa yang disebut rekonsiliasi. Jika ada 1 digit angka saja yang tidak cocok, misalnya pada NIK atau nomor rekening, maka sistem akan menolaknya secara otomatis. Inilah yang sedang diperbaiki secara masif dengan sistem digitalisasi terintegrasi. Untuk rapel kali ini, proses penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran atau SKPP yang biasanya manual dan lambat, kini telah banyak beralih ke sistem digital, memangkas waktu tunggu dari yang tadinya berminggu-minggu menjadi hanya beberapa hari kerja. Namun tentu saja tidak ada sistem yang sempurna. Masih ada kasus-kasus spesifik seperti pada pensiunan Warakawuri yang baru saja mengurus administrasi kematian suami, atau pensiunan yang rekeningnya pasif, dorman, karena lama tidak ada transaksi, yang mungkin akan mengalami sedikit keterlambatan dibandingkan rekan-rekannya yang datanya sudah bersih dan valid. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin termasuk dalam kategori data bermasalah atau rekening pasif, jangan panik. Sistem perbankan akan melakukan retur atau pengembalian dana ke kas negara sementara dan pihak Taspen atau Asabri akan menghubungi Bapak dan Ibu untuk pemutakhiran data. Contoh kasus nyata sering terjadi pada pensiunan yang pindah domisili namun tidak melapor, sehingga data alamat bank berbeda dengan data di KTP terbaru. Hal-hal sepele seperti ini dalam sistem komputerisasi bisa menjadi penghambat. Oleh karena itu, sinkronisasi data menjadi kunci utama. Kabar baiknya, percepatan pencairan rapel yang kita bahas ini didukung oleh sistem bypass birokrasi untuk kasus-kasus minor, di mana kesalahan kecil administrasi tidak lagi menahan keseluruhan hak pensiunan, melainkan akan disusulkan perbaikannya sambil jalan selama identitas utama penerima sudah terverifikasi otentik melalui proses otentikasi berkala yang Bapak dan Ibu lakukan melalui smartphone atau datang langsung ke mitra bayar. Lalu, apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan di tengah masa penantian ini? Langkah praktis yang paling bijak adalah memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan. Meskipun kami tahu bagi sebagian Bapak dan Ibu, teknologi bisa menjadi hal yang membingungkan. Cobalah untuk secara berkala mengecek status pembayaran melalui aplikasi Taspen Mobile atau layanan digital Asabri.
Jika Bapak dan Ibu merasa kesulitan mengoperasikannya, jangan ragu untuk meminta bantuan anak, cucu, atau kerabat yang lebih muda dan paham teknologi. Pastikan saat mengecek, Bapak dan Ibu melihat pada menu estimasi pembayaran atau riwayat pembayaran. Selain itu, sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Di masa-masa pencairan dana seperti ini, seringkali muncul pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi dengan menyebarkan informasi palsu atau hoax. Abaikan pesan-pesan berantai di WhatsApp yang menjanjikan pencairan instan dengan syarat mentransfer sejumlah uang atau mengklik tautan yang mencurigakan. Ingatlah, pengurusan rapel dan pensiun tidak dipungut biaya sepeser pun. Bapak dan Ibu bisa memantau media sosial resmi instansi terkait, namun lakukanlah dengan bijak dan sopan. Bertanya di kolom komentar adalah hak Bapak dan Ibu, namun hindari penggunaan bahasa yang kasar atau emosional, karena admin yang menjawab juga manusia yang sedang berusaha membantu ribuan pensiunan lainnya. Kami sangat memahami dan sungguh turut merasakan betapa beratnya rasa frustrasi yang mungkin Bapak dan Ibu alami ketika berhadapan dengan birokrasi. Rasanya mungkin seperti diabaikan, seolah-olah jasa-jasa Bapak dan Ibu di masa lalu dilupakan begitu saja oleh para penerus di kursi pemerintahan. Ada rasa marah ketika janji cair awal bulan ternyata molor menjadi pertengahan atau akhir bulan. Ada rasa sedih ketika melihat harga-harga kebutuhan pokok di pasar terus merangkak naik, sementara dompet semakin menipis menunggu hak yang belum kunjung tiba. Perasaan-perasaan ini sangatlah manusiawi dan valid. Tidak ada yang salah dengan merasa kecewa. Namun, izinkan kami sedikit memberikan pandangan lain yang mungkin bisa menjadi penyejuk hati. Keterlambatan ini seringkali bukan karena kesengajaan untuk menahan hak Bapak dan Ibu, melainkan karena kehati-hatian negara dalam mengelola uang rakyat agar tidak terjadi salah bayar yang justru akan merugikan negara dan pensiunan di kemudian hari. Kritik terhadap lambatnya birokrasi memang perlu terus disuarakan agar ada perbaikan, namun mari kita sampaikan kritik tersebut dengan cara yang elegan, yang mencerminkan kedewasaan dan wibawa seorang purna bakti yang terhormat. Yakinlah bahwa hak Bapak dan Ibu dilindungi oleh undang-undang yang kuat dan negara memiliki kewajiban mutlak untuk membayarkannya, cepat atau lambat. Sebagai langkah antisipasi dan perlindungan diri, ada beberapa hal konkret yang bisa Bapak dan Ibu lakukan mulai hari ini. Pertama, pastikan buku tabungan dan kartu ATM Bapak dan Ibu masih aktif dan tidak terblokir. Seringkali pensiunan lupa PIN atau kartu tertelan yang akhirnya menghambat penarikan dana saat rapel masuk. Kedua, lakukan autentikasi secara disiplin sesuai jadwal yang ditentukan, baik itu 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, sesuai kategori penerima pensiun. Jangan menunggu sampai lewat tanggal jatuh tempo autentikasi, karena hal ini bisa menyebabkan sistem memblokir pembayaran sementara secara otomatis atau dikenal dengan istilah stop bayar. Ketiga, simpanlah nomor call center resmi Taspen atau Asabri di buku telepon atau handphone Bapak dan Ibu. Jika ada keraguan, langsung hubungi sumber resmi tersebut. Jangan bertanya pada calo atau orang yang mengaku-ngaku bisa mempercepat pencairan dengan imbalan tertentu. Hindari perantara. Bapak dan Ibu adalah prioritas negara, dan Bapak dan Ibu mampu mengurus hak ini secara mandiri atau dengan bantuan keluarga inti tanpa perlu keluar biaya tambahan untuk pihak ketiga yang tidak jelas. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mari sejenak kita renungkan perjalanan hidup ini. Mungkin di antara Bapak dan Ibu, ada yang saat ini sedang memikirkan biaya pengobatan pasangan yang sedang sakit, atau memikirkan biaya semester cucu yang harus segera dibayarkan, atau bahkan sekadar memikirkan bagaimana cara agar dapur tetap ngebul di sisa bulan ini. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa lelah dan bertanya dalam hati, sampai kapan saya harus menunggu ketidakpastian jadwal ini? Pertanyaan itu wajar dan merupakan jeritan hati yang harus didengar oleh para pemangku kebijakan. Kami pernah mendengar cerita dari seorang pensiunan guru di sebuah desa kecil yang setiap hari harus berjalan kaki ke ATM yang jaraknya cukup jauh hanya untuk melihat layar yang bertuliskan saldo tidak cukup.
Kekecewaan di wajahnya adalah potret nyata yang harus menjadi cambuk bagi perbaikan layanan publik kita. Namun, di balik itu semua, ketabahan Bapak dan Ibu adalah inspirasi terbesar bagi generasi muda. Ketabahan dalam menanti, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan rasa syukur yang tidak pernah putus meski dalam keterbatasan adalah warisan nilai yang jauh lebih berharga daripada sekadar materi. Kisah-kisah perjuangan Bapak dan Ibu dalam mengatur keuangan pensiun untuk berbagai kebutuhan mendesak adalah realitas yang menyentuh hati. Ada yang menyisihkan uang pensiunnya untuk modal usaha kecil-kecilan di rumah, berjualan kelontong, atau membuka jasa jahit, semata-mata agar tetap produktif dan tidak bergantung pada anak. Ada pula yang menggunakan rapel kenaikan gaji nantinya untuk merenovasi rumah tua yang sudah mulai bocor di sana-sini. Semua rencana-rencana indah itu tentu sangat bergantung pada ketepatan waktu pencairan dana dari pemerintah. Oleh karena itu, informasi mengenai percepatan pencairan di sekitar tanggal 15 tadi menjadi angin segar yang sangat berarti. Bayangkan betapa leganya hati ketika rencana membayar tunggakan atau membeli kebutuhan vital bisa terlaksana lebih cepat dari yang diduga. Rasa tenang itu adalah hak Bapak dan Ibu, dan kami berharap sistem birokrasi kita semakin hari semakin canggih, semakin manusiawi, dan semakin peka terhadap kebutuhan mendesak para lansia, sehingga tidak ada lagi cerita sedih tentang pensiunan yang harus berutang demi menunggu haknya cair. Selain aspek finansial, kami juga ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan mental. Stres memikirkan uang pensiun yang belum cair bisa berdampak buruk pada kesehatan, menaikkan tensi darah, atau mengganggu pola tidur. Padahal, kesehatan adalah aset yang paling mahal di usia senja. Cobalah untuk mengalihkan sedikit fokus dari kecemasan menunggu rapel dengan melakukan aktivitas ringan yang menyenangkan, seperti berkebun, jalan pagi, atau mengikuti pengajian dan perkumpulan sosial di lingkungan sekitar. Berkumpul dengan sesama pensiunan bisa menjadi terapi yang ampuh, karena bisa saling berbagi cerita, saling menguatkan, dan tertawa bersama menertawakan birokrasi yang terkadang konyol. Komunitas yang kuat akan membuat beban terasa lebih ringan. Dan percayalah, rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa dengan takaran yang tidak mungkin tertukar. Keterlambatan sehari atau 2 hari hanyalah ujian kesabaran yang insya Allah akan diganti dengan keberkahan yang berlipat ganda pada saatnya nanti. Menjelang akhir dari penyampaian kami ini, kami ingin menekankan kembali bahwa meskipun berita tentang percepatan pencairan rapel ini sangat positif dan bersumber dari indikasi data yang kuat, Bapak dan Ibu tetap harus menyikapinya dengan tenang dan bijaksana. Jangan langsung terburu-buru menghabiskan dana yang belum di tangan atau membuat komitmen utang baru berdasarkan prediksi pencairan ini. Tetaplah berpegang pada prinsip kehati-hatian. Anggaplah berita baik ini sebagai harapan yang realistis, namun tetap siapkan rencana cadangan jika ternyata ada kendala teknis yang tak terduga di lapangan. Fleksibilitas dan ketenangan adalah kunci menghadapi dinamika kebijakan publik. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dari hari ke hari dan berkomitmen untuk selalu memberikan pembaruan informasi yang jujur apa adanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami berada di pihak Bapak dan Ibu, menyuarakan apa yang perlu disuarakan, dan memastikan Bapak dan Ibu mendapatkan informasi yang layak didapatkan oleh para pahlawan bangsa. Sebagai penutup, tak lupa kami panjatkan doa tulus dari lubuk hati kami yang terdalam. Semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang dan berkah, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Semoga proses pencairan rapel dan pensiun bulan ini berjalan lancar tanpa hambatan, sistem perbankan bekerja dengan baik, dan dana tersebut dapat segera Bapak dan Ibu terima utuh untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa agar para pemangku kebijakan senantiasa dilembutkan hatinya untuk mempermudah segala urusan para pensiunan, mempercepat proses birokrasi, dan memberikan pelayanan yang penuh hormat dan kasih sayang. Bapak dan Ibu tidak sendirian, kami ada di sini, dan jutaan pensiunan lain di seluruh Indonesia juga merasakan hal yang sama. Mari kita saling mendoakan dan saling menguatkan.
Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika informasi ini bermanfaat, bagikan kepada rekan-rekan sesama pensiunan agar mereka juga merasa tenang, dan pastikan Bapak dan Ibu sudah mengikuti saluran informasi ini agar tidak ketinggalan kabar terbaru selanjutnya. Sampai jumpa di kabar baik berikutnya, tetap semangat, tetap sehat, dan salam hormat kami untuk Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.